Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Assalamualaikum Mas Bro, kita di Fajar Daily dan kali ini kita akan bahas ya 8 broker dengan transaksi terbanyak dan tipikal mainnya. Nah, mungkin teman-teman ini adalah pertanyaan dari dulu, guys. Ya, sebenarnya ini saya baru dapat datanya belum lama ini, cara nyari datanya, teman-teman. Jadi ini baru saya bikin video sekarang. Karena ada sering banget lah pertanyaan gitu ya, Bang, ini kalau broker ini tuh mainnya gimana, broker ini mainnya gimana, atau cara follow-nya gimana gitu ya. Nah, ini kita udah rangkum, guys ya, 8 broker ya atau sekuritas dengan transaksi terbanyak dari tahun 2020. Nah, kita akan lihat teman-teman ya. Nah, ini dari yang nomor 8. Nah, jadi kita ngomong paling sedikit nomor 8 dulu, baru nanti naik sampai ke yang terbanyak. Nah, yang nomor 8 itu ada AI, itu UOB Kay Hian. Ya, transaksi dari tahun 2020 itu adalah 101.537 miliar, berarti 101 triliun, teman-teman. Jadi AI atau UOB Kay Hian itu transaksi buy sell-nya dari tahun 2020 tuh 101 triliun sekian-sekian. Nah, tipikal mainnya itu adalah main santai, akum pelan-pelan. Jadi kalau AI ini modelnya santai, ya jadi dia beli sahamnya jarang nge-HK, guys. Biasanya dia antri gitu ya, nyari yang diskon seperti itu, tipikal model AI. Untuk porsi retailnya dia medium. Jadi untuk AI ini sebenarnya agak banyak dipakai retail, teman-teman ya. Terus untuk tips follow-nya yaitu akum bersama dengan broker ini, tapi biasanya akan makan waktu dan nggak terlalu direkomendasikan untuk di-follow. Jadi emang tipikal broker ini dia ngakumnya pelan-pelan kayak gitu, guys. Jadi agak nggak sedikit kerasa lah untuk akumulasi dari broker ini. Jadi biasanya sih saya jarang banget ngikutin broker AI. Kayak gitu, guys. Oke, lanjut. Ini yang nomor 7. Ya, nomor 7 yaitu RX atau Mekurin Sekuritas Indonesia. Transaksi dari tahun 2020 sejak pandemi itu adalah 366 triliun sekian-sekian. Nah, ini 3 kali lipatnya AI, guys. Nah, untuk tipikalnya tidak sembarangan beli saham. Biasanya RX ini tidak sembarangan beli saham. Dia hanya beli saham blue chip atau saham yang masuk MSCI Global Standard aja. Jadi biasanya teman-teman akan agak jarang nih nemuin RX di broker Sameri ya, kecuali di saham-saham blue chip atau saham-saham MSCI, guys. Nah, untuk porsi retailnya sangat kecil. Nah, ini broker ini sangat jarang dipakai oleh retail. Nah, untuk tips follow-nya sedikit sulit untuk follow broker ini karena kebanyakan mainnya agak sedikit panjang, teman-teman ya. Jadi istilahnya kalau mungkin teman-teman ngelihat RX ini mulai akum ya bisa ngikut. Tapi biasanya akan makan waktu. Jadi bagi kita yang istilahnya itu mainnya short term ya, swing gitu ya, atau trading, ini agak sedikit sulit ngikutin, guys ya, karena dia jangka waktunya berbeda kayak gitu, guys. Oke, lanjut saham yang selanjutnya yaitu nomor berapa nih? Nomor 6 ya, yaitu MG, guys, Semesta Indovest. Ternyata MG ini broker yang paling banyak transaksinya dari tahun 2020 itu nomor 6, guys. Nah, di sini transaksi dari tahun 2020 yaitu 373 miliar ya. Beda dikit lah sama si tadi ya. Nah, tipikal broker ini ekstrim, guys. Ya, suka haki-haki dalam waktu cepat. Biasanya yang pakai atau bandar yang pakai broker ini itu dia mainnya itu scalping, guys. Haki-haki, langsung haki-haki gitu ya. Jadi dalam hari yang sama. Jadi istilahnya agak susah karena kalau di hari yang sama kan broker Sameri nggak kelihatan. Nah, untuk porsi retail nih medium. Jadi untuk saat ini MG itu banyak dipakai retail udah. Termasuk saya juga punya gitu. Jadi saya kan retail gitu. Jadi saya punya MG dan untuk sekarang untuk membuka broker MG itu mudah. Dan untuk top up-nya juga 50 juta ya. Kalau dulu kan ratusan juta ya. Sekali 50 juta udah dapat. Jadi istilahnya kebelakangan ini MG lebih banyak dipakai retail atau semakin banyak dipakai retail. Nah, untuk tips follow-nya nih. Masuklah saham yang dikoleksi oleh MG jika kamu bisa mendapatkan AVG di bawah mereka. Nah, kalau misalnya teman-teman ngelihat nih di broker Sameri, oh kok ada MG gitu ya, sorenya kan ngelihat broker Sameri kan biasanya sore tuh. Nah, kok ada MG? Nah, MG itu nyangkut enggak? Nah, kalau MG itu nyangkut, nah teman-teman besoknya bisa ikut masuk. Ya gitu, guys, tapi pakai MM ya. Biasanya MG kalau mau keluar dia HK dulu gitu ya, terus dia baru haki. Jadi istilahnya kita bisa manfaatin momen itu kalau teman-teman dapat AVG-nya di bawah MG. Tapi kalau teman-teman
ngelihat saham tuh, terus MG-nya, AVG-nya agak di bawah dan top buyer misalnya MG-nya, itu jangan masuk, guys. Biasanya dia langsung set gitu, guys. Kayak gitu ya. Oke ya, paham ya mungkin untuk si broker MG, teman-teman mungkin ini sangat sering ya nemuin broker MG di biasanya dia masuk di saham gorengan, blue chip dia masuk semua, dia hajar semua. Untuk si MG ini nggak peduli di blue chip, gorengan, saham busuk, nggak peduli. Yang pasti dia rame, pasti ada MG-nya kayak gitu. Oke lanjut ya. Ini nomor 5 guys ya, terbaik nomor 5 yaitu KZ atau CLSA Sekuritas, transaksi dari tahun 2020 itu 395 triliun, teman-teman ya. Untuk tipikalnya, akumulasi santai pelan-pelan ya, suka memanfaatkan momen, biasanya buy rumor, sell on news. Biasanya kalau KZ ini, kalau ada rumor-rumor, dia beli guys. Beli kalau ada rumor, misalnya ini mau merger atau mau reissue atau apalah yang baru rumor, dia beli. Nah nanti kalau apa namanya udah keluar bener, oh beneran mau stock split atau beneran mau reissue atau beneran mau merger, biasanya dia akan sell guys. Jadi istilahnya kalau KZ ini istilahnya itu manfaatin momen banget, dan kalau memang beritanya itu udah jadi kenyataan dia akan jual. Dan untuk porsi retailnya ini sangat kecil ya, kecil. Jadi sangat jarang retail yang pakai broker KZ. Nah untuk tips follow-nya ikut akum. Ya saham apa yang diakum oleh KZ, karena akumnya biasanya akan butuh waktu. Biasanya KZ nih kalau beli dia pelan-pelan guys, nggak kayak MG. Kalau MG HK gitu berapa papan. Kalau KZ ini pelan-pelan masuknya guys. Yang saya perhatikan itu dia pelan-pelan. Beli kalau nggak dapat harga segini ya dia besok lagi belinya kayak gitu. Jadi pelan masuknya. Dan jangan beli saham apa yang tiap hari dia jual. Karena KZ ini transaksinya cukup besar dan dia akumnya pelan-pelan. Pasti dia kalau dia memutuskan untuk masuk di satu saham itu pasti masuknya dalam jumlah besar. Jadi istilahnya kalau ada KZ-nya itu kan sahamnya naik itu dia KZ pasti udah punya banyak banget barang. Nah saat KZ ini jualan, nah teman-teman jangan dibeli sahamnya karena KZ ini punya banyak barang. Takutnya teman-teman beli dia masih jualan gitu. Jadi istilahnya kalau KZ ini jualan, teman-teman sebisa mungkin jangan dibeli sahamnya kayak gitu. Itu tipsnya guys. Kita lanjut saham yang berikutnya, yaitu saham dari JP Morgan guys. Nah JP Morgan ternyata transaksinya jauh lebih besar daripada KZ. Nah ini 2 kali lipat hampir teman-teman. Transaksinya dari tahun 2020 itu adalah 696 triliun. Ya tipikalnya cara mainnya HK untuk short term. Ini mirip MG. Teman kalau BK agak lebih sopan daripada MG. Kayak gitu guys ya. Dan BK ini juga masuk di banyak saham. Ya walaupun itu blue chip, gorengan, dia tetap hajar aja si BK. Untuk porsi retail dia kecil. Ya jadi retail jarang yang pakai BK. Tips follow-nya yaitu karena tipikal brokernya udah short term. Ya jadi belilah saham yang dibeli BK besoknya jika hari sebelumnya dia menjadi top buyer. Jadi kalau misalnya nih BK jadi top buyer di suatu saham dan dia ada barang nih. Ada barang. Nah, teman-teman besoknya bisa dibeli sahamnya. Kayak gitu. Karena biasanya BK ini kalau sebelum jualan, dia naikin dulu harganya. Kayak gitu guys ya. Karena biasanya akan dinaikkan dan jika dia akan jual setelahnya atau buy saham yang BK sangkut saat dia jadi salah satu top buyer. Ya mirip-mirip MG lah, cuman lebih sopan BK. Tapi biasanya kalau MG dan BK itu menangan BK guys. Menangan BK. Jadi kalau BK buy, MG sell biasanya naik. Kayak gitu. Gitu. Jadi istilahnya biasanya tetap menang si BK karena duitnya itu banyakan BK guys daripada MG. Jadi kalau ada BK dan MG karena dia sama-sama short term gitu ya, milihlah BK untuk follow BK guys. Oke lanjut saham yang nomor 2 yaitu adalah ZP atau Maybank Sekuritas ya. Di sini transaksinya dari tahun 2020 adalah 793 triliun. Tipikal short term dan suka goreng saham ya, biasanya kerjasama dengan BK. Oh enggak, ini nomor 3 ya. Ini nomor 3 guys, bukan nomor 2 ya. Nah biasanya dia kerjasama sama BK ya. Ya BK dan ZP. Nah porsi retailnya kecil. Nah tips follow-nya sama dengan broker BK ya, tapi lebih fokus ke AK karena transaksinya lebih besar. Jadi biasanya kok AK ZP guys ya. ZP, jadi BK dan ZP. Biasanya ini barengan guys, BK dan ZP nih guys ya. Atau mereka itu temenan kayak gitu ya, nggak tahu ya. Oh ya gitu ya, tapi transaksinya lebih gede ZP daripada BK teman-teman. Nah terus AK teman-teman ya. Terus AK di sini
transaksinya ini nomor 2 guys ya. Jadi broker dengan transaksi terbesar dari tahun 2020 nomor 2. Dia transaksinya itu 981 triliun. Banyak banget ya. Untuk tipikal AK yaitu tipe swing memanfaatkan momen ya, biasanya di saham blue chip. Biasanya AK ini masuk di saham-saham blue chip. Untuk porsi retail ini kecil, jadi sangat jarang ya retail yang pakai broker AK. Untuk tips follow-nya Akum bareng apa yang AK ya. Ini bukan ZP, ini AK ya. Salah guys ya. Nah, ini apa yang AK buy dan jangan buy apa yang AK sell. Kayak gitu guys ya. Ini salah nih guys ya. Ini AK harusnya. Kayak gitu ya. Jadi istilahnya karena dia duitnya banyak dan akumnya itu harusnya pelan-pelan. Nggak bisa ngemain HK gitu ya. Dia pelan-pelan beli. Kalau AK itu biasanya kalau dia itu beli saham guys, itu biasanya dia konsisten belinya dulu. Beli tiap hari beli, atau minggu 2 hari lagi beli, kayak gitu guys. Kayak gitu biasanya dia belinya pelan gitu, nggak kayak MG atau BK gitu ya. Dia belinya pelan kayak gitu. Nah, nanti saat dia udah full muatan, si AK biasanya dia dash, dibumbur kayak gitu guys biasanya. Modelnya kayak gitu. Nah, kalau apa yang AK beli, teman-teman ikut beli aja bareng. Tapi kalau teman-teman lihat sorenya itu kok AK ini jualan mulu gitu ya. Nah, jangan beli. Gitu guys ya. Jadi jangan beli apa yang AK jual. Gitu guys. Oke ya, lanjut. Ini yang paling banyak transaksinya guys ya. Mungkin teman-teman ngira nggak menyangka gitu ya. Ternyata guys ya, sekuritas yang paling gede transaksinya dari tahun 2020 itu adalah saham CC guys. Wow. Ya, saham CC ya. Ini di regular market guys ya, bukan di nego, ini reguler. Nah, dari tahun 2020 tuh CC transaksinya itu 1000 triliun. Luar biasa. Tipikalnya suka dipakai manajer investasi atau MI, buy saham dalam jangka panjang. Biasanya kalau CC ini dia nyimpen guys, kayak gitu guys ya. Ya, porsi retailnya sangat banyak. Ini suka banyak dipakai retail kayak gitu. Jadi retail sugih-sugih itu pada punya nih ya. Untuk Mandiri Sekuritas, dan biasanya Mandiri Sekuritas tuh hanya beli saham-saham blue chip atau saham-saham yang bagus doang, dan dia disimpan untuk semi invest atau semi invest. Jadi ini agak lama guys mainnya untuk si ACC ini ya. Tips follow ya, CC adalah broker dengan transaksi buy sell terbanyak ya sejak tahun 2020. Tapi broker ini kebanyakan dipakai institusi orang retail guys ya, dan tipenya investor. Nah, tips follow-nya ya harus siap hold dalam jangka panjang. Karena kalau CC Akum itu, guys ya, ada banyak kasus saat CC itu Akum, itu sahamnya malah merah. Itu sahamnya malah merah. Saya sering banget ngelihat saham yang dibeli CC itu pada merah. Nah, karena mereka biasanya ngelawan AKBKZP. Biasanya CC ini ngelawan AKBKZP. Saat AKBKZP itu kan dia itu dalam jangka pendek gitu ya, nggak terlalu panjang kayak si CC, dia jualan. Nah, saat CC ini kalkulasi, oh ini sahamnya udah murah, dia akan beli walaupun diguyur. Biasanya kayak gitu. Walaupun asing ngeguyur, kalau CC ini seneng, dia beli sahamnya. Kayak gitu guys ya. Dan merah terus ya, Akum terus kayak gitu guys. Jadi istilahnya kalau mau ngikutin CC ini harus duit teman-teman tuh tebel. Karena dia Avigedon kayak gitu. Ya guys ya, jadi istilahnya agak susah lah bagi retail kayak kita yang duit terbatas buat ngikutin cara main si CC, teman-teman ya. Oke ya Mas Bro, mungkin itu aja informasi dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.